Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah hepatitis misterius, ya, yang kemarin sempat sangat mengkhawatirkan karena sudah merenggut 3 orang anak meninggal dunia karena hepatitis misterius dan memang belum begitu apa namanya jelas ya penyebab apakah memang hepatitis murni ataupun ada penyebab yang lain ya. Hanya kita akan bahas 6 cara mencegah hepatitis pada anak gitu ya. Ya sobat sekalian, kalau kita melihat track record apa namanya berita yang terakhir tentang 3 orang anak yang Indonesia yang meninggal diduga akibat penyakit hepatitis misterius, ini juga kita patut uh, sesalkan gitu ya. Sebenarnya hepatitis itu sudah ternyata pada saat diteliti memang tidak masuk antara hepatitis A, D, E, dan K itu tadi. Dan memang dari lingkup global itu ternyata sudah menjangkiti belasan negara-negara gitu ya, termasuk negara maju misalnya Jepang ya, Amerika ya. Dan kemarin juga dibahas di sini adanya virus yang sudah diungkapkan oleh WHO yaitu adenovirus gitu ya. Dan ini memang harus diberikan perhatian karena anak-anak adalah apa namanya ada apa namanya sangat rentan ya, sangat rentan ketika mereka sudah terjangkiti dan tidak ada yang serius ya melakukan penanganan gitu ya. Dan makanya ada cara yang minimal bisa mencegah hepatitis pada anak ya, dan ini bisa dilakukan ya supaya tidak hanya untuk mencegah hepatitis tapi untuk menjaga kesehatan kebersihan di lingkungan kita sendiri ya, terutama pada anak-anak gitu ya. Nah, melihat hal ini orang tua itu memang harus berwaspada ya, mencegah apa namanya hepatitis menular pada anak. Kalau kita melihat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) itu melalui Instagramnya mengimbau agar masyarakat harus tetap tenang dan tidak panik, dan itu memang harus dilakukan karena kita juga sekarang ini masuk musim, sebenarnya ini sudah masuk musim kemarau gitu ya, tetapi masih ada hujan dan itu sebagian wilayah juga ada yang masih tergenang banjir gitu ya. Dan ini harus kita waspadai karena dengan adanya banjir itu meninggalkan bekas-bekas bakteri atau kuman yang kalau kita tidak bisa hidup bersih itu akan salah satu penyebab ketidakbersihan kita, diantaranya yang paling mengancam yaitu tentang hepatitis yang sekarang menjadi isu yang sangat apa perlu diperhatikan ya. Nah, berikut cara mencegah hepatitis pada anak dan diharapkan mampu menjauhkan anak dari infeksi hepatitis misterius. Yang pertama adalah mencuci tangan ya. Sejak pandemi COVID-19, mencuci tangan itu salah satu protokol kesehatan yang wajib diaplikasikan selain mengenakan masker dan menjaga jarak ya. Jadi harus mencuci tangan itu memang jangan sampai ditinggalkan ya. Tanpa disadari tangan adalah sarana ya, sarana transportasi berbagai kuman penyakit lewat tangan. Kuman bisa pindah ke mata, hidung, dan mulut ya. Jadi pertama eh, cara mencegah yang bisa kita usahakan adalah mencuci tangan. Yang kedua adalah minum air bersih dan matang ya. Air itu ternyata bisa tercemar kuman penyakit ya, termasuk hepatitis ya. Menurut WHO, umumnya virus penyebab hepatitis E itu ditemukan pada air yang terkontaminasi. IDAI pun menyarankan agar air yang dikonsumsi dalam kondisi bersih dan matang ya. Matang di sini berarti air itu sudah masak, mendidih hingga kuman dalam air itu mati ya. Air pun aman untuk dikonsumsi. Yang ketiga adalah konsumsi makanan yang bersih dan matang ya. Virus penyebab hepatitis itu bisa menular lewat konsumsi makanan yang tercemar virus ya. Apalagi sekarang kondisi yang tidak menentu, virus COVID-19 itu juga memang sudah menurun, tetapi kita harus waspada. Orang yang mengkonsumsi makanan dan minuman itu yang sudah terkontaminasi feses dari orang itu tentu saja yang terinfeksi akan tertular hepatitis gitu ya. Kadang tak hanya makanan yang membawa virus, tetapi makanan dalam kondisi tangan kotor ya. Selain mencuci tangan,
sebelum makan pastikan makanan itu benar-benar bersih ya. Jadi kita harus memilih makanan bersih ya. Kita harus kalau bisa masakan di rumah sendiri yang kita tahu sejarahnya, kita tahu cara memasaknya, yang otomatis menjaga kebersihan. Yang keempat adalah membuang tinja atau popok sekali pakai pada tempatnya ya. Tinja atau popok itu juga harus menjadi pokok perhatian ya, tidak boleh disepelekan ya, karena langkah ini demi menjaga agar lingkungan tidak tercemar feses dan urin. Beberapa virus menyebabkan hepatitis menular lewat kontak dengan feses dan urin yang terhadap orang yang terinfeksi. Yang kelima adalah menggunakan alat makan sendiri-sendiri ya. Jadi dalam makan ya, sebagai cara mencegah hepatitis, sebaiknya alat makan itu anak dipisah dari orang dewasa gitu ya. Virus menyebabkan hepatitis itu bisa menular lewat mulut, di mana orang terinfeksi lupa mencuci tangan setelah dari toilet lalu makan dengan alat makan orang dewasa atau orang lain ya. Yang terakhir adalah memakai masker dan menjaga jarak ya. Para ahli sempat curiga hepatitis akut ini berkaitan dengan COVID-19 dan ini sudah disampaikan di yang diungkap di WHO. Biasanya ada juga kemungkinan yang besar terkait adanya COVID-19 yang menyertai dalam hepatitis misterius yang menjangkiti di sebagian besar negara ya. Meski ini belum sepenuhnya terbukti, tetapi IDAI tetap mendorong orang tua agar tetap memperketat pelaksanaan protokol kesehatan ya. Jangan lupa untuk masker dan jaga jarak ya. Kemungkinan memang COVID-19 belum usai 100%, tetapi kita harus tetap membiasakan protokol kesehatan itu tetap kita gunakan untuk mengantisipasi bahaya yang hepatitis yang juga ada kaitannya dengan COVID-19 ya. Jadi memang itu sobat sekalian, kita dengan kondisi sekarang yang kondisi kesehatan yang belum menentu ya, kita harus benar-benar full protected untuk menjaga kesehatan, kebersihan ya, terutama pada anak-anak yang sangat rentan terhadap sakit ya. Dan yang juga saya sarankan adalah untuk mengkonsumsi produk kesehatan yang terus saya rekomendasikan yaitu propolis ya. Konsumsi propolis. Propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Rukia ya. Yang ini adalah banyak sekali manfaat ya, kegunaan ya. Sudah memakai nanoteknologi. Nanoteknologi adalah teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh ya. Jadi bisa mempercepat kesembuhan terhadap penyakit gitu ya. Dan ini bisa dikonsumsi untuk anak-anak itu yang biru ya, yang nanti kita akan sampaikan. Di sini juga ada rukia ya. Rukia itu terapi kesehatan yang sangat dianjurkan yang sudah ada dalam botol ini ya. Manfaatnya apa saja Turkish Propolis Rukia ini? Antara lain mengatasi masalah penyakit non medis ya, untuk kolesterol, ya, asam urat, diabetes, stroke ya, tumor, mah, kanker, ginjal, amandel, ya, jantung, jadi banyak sekali ya, termasuk paru-paru ya. Jadi ini adalah produk kesehatan sapu jagat ya, yang sudah banyak dikonsumsi ribuan botol dan banyak sudah testimoni yang masuk ke kami gitu ya. Kemudian yang varian selanjutnya yaitu yang biru, yaitu Turkish Propolis Ruya Brain. Ini khusus memberikan nutrisi otak pada anak ya. Untuk anak-anak untuk menjaga kesehatannya bisa pakai yang biru ini ya. Untuk kondisi sekarang terkait masalah hepatitis misterius yang menyebar ya, yang merebak ya di berbagai negara termasuk di Indonesia ya. Manfaatnya banyak untuk Turkish Propolis Ruya Brain, antara lain memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi ya, membantu pemulihan stroke, yang membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, termasuk juga meningkatkan imunitas tubuh ya, mengatasi gangguan migrain, keluhan vertigo, mengatasi sakit kepala, stres, kepala pening, untuk meningkatkan kecerdasan pada anak remaja sekaligus memudahkan anak dan remaja menghafal pelajaran. Juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan dari Turkish Propolis Ruya ini sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat BPOM, sertifikat dari INEA International Nano Entrepreneur Association. Penggunaannya cukup mudah dengan meneteskan Turkish Propolis Ruya ini sesuai berat badan tubuh, misalkan berat badan tubuh 70 kg berarti 7 tetes dan dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat bisa 3 kali pagi, siang dan malam.
Ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, stamina, dan imunitas tubuh di kondisi sekarang yang tidak menentu dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Rukia yang merah atau yang biru ya. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo di Tokopedia atau Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.